Bab 61. Kabar mengenai kakek Yuer. Malam hari, Bai An kini telah berkumpul bersama Luaner, Liuer, Yuer dan Liner. Yuer dan Liner ditemukan sedang duduk memandang keindahan alam saat Bai An mencarinya siang tadi, lalu mengajak mereka berdua kembali namun Yuer menolak. Karena masih ingin melihat pemandangan alam yang cukup indah. Bai An hanya mengangguk menuruti dan menyuruh mereka kembali sebelum matahari tenggelam. Yuer mengiyakan. Setelah itu Bai An kembali dan melihat anggotanya kini telah berkultivasi meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu Bai An ikut berkultivasi untuk meningkatkan pemahamannya tentang hukum ruang dan waktu yang kini baru ia pelajari. Tak terasa matahari telah tenggelam, saat sedang fokus tiba-tiba Bai An membuka mata saat mendengar suara Yuer yang membangunkannya. "GG, ada apa Yuer?" tanya Bai An heran. "Aku lapar." Terlihat Yuer tersenyum malu, namun tidak terlalu kelihatan karena wajah dinginnya. Bai An mengangguk lalu menyuruh Bai Luan dan Fang Liu untuk berburu ayam hutan untuk makan malam. Tak lama Bai Luan dan Fang Liu datang dengan beberapa heran buruan. "Guru, apakah kita langsung bakar?" tanya Bai Luan tanpa basa-basi. Bai An mengangguk dan langsung beralih ke arah Fang Liu yang kini menunduk malu karena ditatap oleh kedua wanita cantik. "Oh ya Yuer, Liner. Perkenalkan ini Fang Liu murid keduaku." Mendengar itu Yuer hanya mengangguk. Ia yakin mengapa Bai An mengambil anak tersebut menjadi murid karena pasti ada sesuatu yang tersembunyi pada bakat ini, walaupun ia hanya melihat Fang Liu anak biasa tanpa bakat. Sedangkan Liner heran mengapa Bai An mengambil anak biasa menjadi muridnya. "Paman Guru, bukankah adik kecil ini bakatnya biasa-biasa saja, mengapa Paman Guru mengangkatnya menjadi murid?" tanya Liner terang-terangan tanpa ada rasa malu. Mendengar Liner yang terang-terangan bertanya Bai An langsung membuat mulut Liner berkedut-kedut. "Bakatnya jauh lebih mengerikan darimu Liner dan jangan nilai orang dari sampulnya." Setelah Liner berkedut-kedut, ia kini terlihat memahami kata-kata Bai An. Namun tetap saja bagaimanapun ia berusaha tetap saja tidak bisa memahami kata-kata Bai An, dan ia kini menyerah. Fang Liu hanya diam saja, ia kini memberanikan diri menatap Yuer dan Liner dengan polos lalu memperkenalkan diri. Setelah acara perkenalan, Bai Luan langsung berteriak, "Guru daging bakar telah siap dimakan." Mendengar itu Bai An dan yang lain ke tempat di mana Bai Luan membakar ayam dan kelinci. Setelah makan malam kini Bai An melirik Fang Liu, ia ingin membuka segel yang menyegel dantian Fang Liu. Namun Bai An belum tahu caranya karena Sen Bai belum memberitahukan ia cara membuka segel tersebut. Sedangkan Sen Bai kini entah pergi kemana, ia tiba-tiba pergi dari tadi siang. Setelah Sen Bai memberitahu kalau Fang Liu mempunyai bakat langka, tiba-tiba Sen Bai pergi begitu saja. Kini Bai An sedang menunggu Sen Bai. Bai An dari tadi mencoba untuk menghubungi Sen Bai namun tidak ada jawaban, atau lebih tepatnya Bai An tidak bisa menghubungi Sen Bai karena kontaknya tiba-tiba terputus. Kau istirahat dulu Liuer, carilah tempat yang nyaman untukmu beristirahat." Mendengar ucapan Bai An, Fang Liu mengangguk patuh. "Baik Guru." Setelah Fang Liu memberi hormat kepada Bai An dan yang lain, ia langsung pergi. Kini yang tersisa hanya mereka berempat. Bai An lalu melirik Yuer yang terlihat gelisah dari setelah selesai makan. Bai An heran mengapa tiba-tiba Yuer begitu gelisah namun tadi ia tidak sempat untuk bertanya. "Kamu kenapa Yuer? Dari tadi An Gege lihat kamu selalu gelisah." tanya Bai An yang cukup penasaran. "Aku tidak tahu An Gege, tiba-tiba saja aku merasakan hatiku gelisah. Seperti takut kehilangan orang yang dekat denganku," jawab Yuer. Bai An merenung sebentar lalu mencoba menghibur Yuer. "Kamu tenang saja, kita tidak akan kehilangan orang-orang yang kita sayangi lagi. Aku akan berlatih lebih keras lagi untuk melindungimu." Mendengar itu Yuer agak luluh karena ia sangat menyayangi Bai An dan takut kehilangan Bai An, sampai-sampai ia mau merubah sikapnya menjadi dingin hanya untuk Bai An. Namun tetap saja rasa gelisah belum sepenuhnya hilang. Itu membuat Yuer heran pada dirinya sendiri dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Bai Luan dan Sen Linlin yang mendengar kata-kata dari Bai An kini mereka ikut bertekad dalam hati untuk berlatih lebih giat lagi agar tidak membebani Bai An suatu hari nanti dan tetap selalu berada di samping Bai An. Bai Luan dan Sen Linlin meminta izin kepada Bai An untuk berlatih sebelum pagi tiba. Awalnya Bai An agak bingung mengapa mereka terlihat ngotot ingin berlatih. Tapi setelah ia ingat kata-katanya kepada Yuer tadi Bai An langsung mengizinkan mereka berdua, asal tidak terlalu jauh. Bai Luan dan Sen Linlin mengangguk lalu pamit pergi. Kini hanya Bai An dan Yuer yang berada di sana.
GG, aku merindukan kampung halamanku dan kakek, ayah, ibu beserta yang lainnya. Melihat Yuer yang tiba-tiba memeluknya dan berbicara kepadanya, Bai An tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya berusaha menyemangati Yuer agar tidak terlalu bersedih. Tak lama tiba-tiba Sen Bai datang dan langsung berbicara dengan nada yang serius kepada Bai An lewat telepati. Aner, aku mendapat kabar dari ayahmu. Melihat Sen Bai yang serius, kini Bai An meminta Yuer untuk melepas pelukannya. Setelah melepas pelukan Yuer, kini Bai An melirik Sen Bai dengan serius. Ada kabar apa dari ayah? Tanya Bai An. Jangan beritahu Yuer tentang ini, karena ini tentang keluarganya, agar ia tidak terlalu khawatir dan menjadi nekat. Ucap Sen Bai. Bai An langsung tegang lalu melirik Yuer yang penasaran apa yang ia dan Sen Bai bicarakan. Namun Yuer terlihat tidak ingin bertanya lebih dulu. Lanjutkan sampai selesai, Paman Bai. Balas Bai An. Ayah Yuer masih hidup, namun ia ditahan oleh orang-orang dunia luar dan kini kakek dan ibu Yuer bersahil selamat bersama beberapa anggota kalnya. Kini kakek Yuer berada di tempat ayahmu tinggal untuk berlindung. Mendengar itu Bai An tegang, ia ingin pergi langsung ke sana karena ia menyadari jika pasti akan terjadi perang di sana. Namun tugasnya di sini belum selesai. Bai An langsung bimbang antara memilih keluarganya atau orang-orang benua rendah ini yang lebih membutuhkan pertolongan. Bab 62. Kepergian Sen Bai dan Yuer menuju benua menengah, dunia menengah. Saat Bai An terlihat dilema memikirkan antara keluarga atau keselamatan benua ini, tiba-tiba Yuer bertanya, An GG, ada apa, kenapa kamu terlihat bingung? Tanya Yuer yang langsung membuat Bai An terkejut. Bai An langsung menoleh ke arah Yuer lalu tersenyum, tidak apa-apa, aku hanya memikirkan bagaimana cara orang-orang dunia luar ini. Jawab Bai An sedikit berbohong. Ia sebenarnya tidak enak hati berbohong kepada Yuer. Namun ia telah berjanji pada Sen Bai untuk tidak memberitahu Yuer tentang apa yang sebenarnya. Yuer hanya mengangguk walaupun ia agak curiga. Tapi ia lebih memilih diam. Aner, kamu tenang saja, walaupun informasi yang aku dapat hanya beberapa orang yang setara denganku dan ayahmu datang ke dunia kita. Ayahmu dan keluargamu masih bisa menghadapinya dan aku mendapat info jika benua atas kini telah dikuasai oleh orang dunia luar dan hanya orang-orang yang menyebut diri mereka dewa di benua atas belum mereka kuasai. Mereka kini sedang berperang hidup dan mati karena mereka yang menyebut diri mereka dewa juga cinta damai, jadi mereka bersatu untuk melindungi dunia mereka dari orang dunia luar atau bisa disebut dunia surgawi karena di sana dunia terbesar dan tempat berbagai macam energi termasuk Ki. Mendengar penjelasan Sen Bai, Bai An agak tercengang karena ia bilang beberapa namun tidak menyebut jumlah pastinya dan dunia terbesar ditambah berbagai macam energi. Aku dan Yuer akan ke tempat ayahmu dan kau di sini selesaikan saja tugasmu terlebih dahulu baru menyusul kami berdua, ucap Sen Bai menambahkan. Bai An yang tadi merenung kini tersadar saat mendengar itu, ia ingin juga ikut namun apa yang pamannya katakan benar dan ia tidak boleh mementingkan egonya sendiri. Berapa banyak orang yang setara dengan paman dan ayah yang datang? Tanya Bai An karena ia cukup penasaran. 10 orang yang setara denganku, dan 500 orang dengan tingkat rugat berbagai tingkat dan jutaan orang berbagai tingkat di alam immortal. Jawab Sen Bai santai. Mendengar itu kini Bai An tidak bisa tidak terkejut. Apa? Teriak Bai An kini yang bisa mengendalikan dirinya. Tenanglah, jangan kau terbawa suasana. Ucap Sen Bai. Bai An langsung mengangguk dan mencoba untuk tetap tenang. Yuer kini semakin curiga saat mendengar teriakan Bai An dan ingin bertanya namun tidak jadi karena itu bisa semakin merusak suasana. Yuer hanya berdiri agak jauh terlihat penuh khawatir kepada apa yang terjadi kepada Bai An. Setelah kembali tenang kini Bai An menatap Sen Bai tajam dan berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka begitu cepat datang ke sini untuk menguasai dunia kita? Tanya Bai An. Sen Bai hanya menghela nafas mendengar pertanyaan dari Bai An, ia sebenarnya ingin menutup hal ini serapat mungkin tapi Bai An cukup pintar akan hal ini sehingga ia langsung bertanya ke intinya. Mereka semua ke sini karena sumber daya di dunia kita sangatlah berlimpah dan jarang dijarah oleh manusia, hanya itu yang aku tahu saat aku berada di dunia surgawi dulu. Tapi ada satu hal yang banyak orang-orang bicarakan dan karena itulah dunia surgawi menginvasikan diri mereka ke berbagai dunia untuk menemukan yang mereka cari-cari dari dulu. Namun aku tidak yakin akan hal itu karena itu hanyalah sebuah mitos untukku. Jawab Sen Bai. Apa itu? Tanya Bai An karena ia tiba-tiba gugup saat mendengar sesuatu yang mereka cari sebenarnya. Itu adalah api berwarna emas dan api itu hidup seperti layaknya manusia.
Api itu bernama api surgawi dan api ini inti dari dunia surgawi yang tiba-tiba menghilang sejak zaman kuno. Namun itu hanyalah mitos seperti dewa perang 1 juta tahun lalu itu bukanlah api surgawi dan mereka hanya mirip saja karena api dewa perang tidak terlihat hidup. Kini Bai An hanya tegang saat mendengar apa yang mereka cari sebenarnya. Dan yang mereka cari itu kini ada di dalam tubuhnya. Shen Bai hanya mengerut melihat kelakuan Bai An, tapi ia tidak terlalu memikirkannya karena menurut Shen Bai itu wajar. Setelah tenang Bai An mengangguk lalu melirik Yuer yang kini khawatir kepada dirinya. Bai An langsung menghampirinya dan berkata, "Aku tidak apa-apa Yuer, hanya saja aku terkejut saat mendengar Paman Bai mengajakmu pergi ke tempat ayahku tinggal dan ayahku ingin bicara secara langsung kepadamu tentang kakekmu, bagaimana ia diserang dulu dan mati." Mendengar itu kini tubuh Yuer bergetar yang dapat dirasakan oleh Bai An hingga Bai An memeluk Yuer semakin erat, agar ia bisa sedikit tenang. Namun pikiran Yuer berbeda jauh dengan Bai An. Yuer bergetar karena takut bertemu ayah dan ibu mertuanya dan ia takut kalau ditolak oleh ayah dan ibu Bai An. Yuer terlihat kaku, bingung, ambigu, kini pikiran Yuer sudah melayang memikirkan cara menghadapi ayah dan ibu Bai An. "Kau jangan takut Yuer, tidak akan terjadi apa-apa dan yang meminta ini adalah orang tua Bai An sendiri. Jika kau menolak maka orang tua Bai An akan langsung kecewa padamu." Tiba-tiba Shen Bai membantu meyakinkan Yuer. Yuer langsung merenung mendengar ucapan dari Shen Bai dan apa yang Shen Bai katakan itu ada benarnya. Cukup lama Yuer berpikir dan tak lama kemudian ia mengangkat wajahnya dan menoleh ke arah Shen Bai dan Bai An yang menatap dirinya. "Aku akan ikut dengan guru tapi dengan satu syarat," ucap Yuer kepada Bai An. Bai An agak heran namun tetap bertanya, "Apa syaratnya?" "Yuer, syaratnya adalah jangan sekali-kali An Gege mendekati wanita lain apalagi berpikir mempunyai lebih dari satu istri, jika itu terjadi An Gege akan merasakan akibatnya." Mendengar itu Shen Bai tertawa dalam hati, sedangkan Bai An tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin dan tubuhnya juga tiba-tiba merinding saat mendengar dan melihat tatapan dari Yuer jika ia serius dalam mengatakan hal itu. An Gege akan berjanji tidak akan berpikir mempunyai istri selain Yuer. Apalagi mendekati wanita lain itu tidak mungkin terjadi karena Yuer tahu tugas An Gege di sini adalah menyelamatkan benua ini dari ancaman orang berjubah hitam, bagaimana An Gege bisa bersenang-senang. Ucap Bai An terlihat serius. Namun dalam hatinya berbeda, ya jika ada wanita yang menjadi jodohku selain dirimu Yuer. Mana bisa An Gege menolak, walaupun An Gege belum tahu apa arti kekasih dan bercinta itu. Yuer langsung tersenyum senang dan berlari memeluk Yuer lalu mencium kening Bai An yang membuat mereka berdua tiba-tiba kaku. Karena mereka tidak pernah melakukan hal ini selama hidup mereka masing-masing. Skip, tak lama kemudian Yuer berpamitan pergi kepada Bai An. "Apakah An Gege yakin jika aku tidak perlu pamit kepada yang lain?" Tanya Yuer yang dari tadi bertanya itu terus-menerus. "Tidak perlu Yuer, nanti An Gege sendiri yang akan memberitahukan kepergianmu kepada yang lain." Yuer mengangguk lalu sekali lagi memeluk Bai An setelah memeluk Yuer bersama Shen Bai langsung pergi melesat ke langit dan Shen Bai langsung merobek awan hingga membuat celah di mensin ruang. Shen Bai dan Yuer melirik ke arah Bai An terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ruang dimensi. Bersambung.